Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberkati kita dengan menjaga iman kita, menjaga takwa kita, menjaga Islam kita, menjaga silaturahim kita, menjaga lisan kita, menjaga kesucian diri kita, serta menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya sedemikian rupa sehingga Allah mencatat kita sebagai orang yang mendapatkan keuntungan dan kemenangan yang sangat besar baik di dunia maupun di akhirat kelak, dalam ampunannya, dalam kasih sayangnya, dalam cintanya, dalam ridhonya, dalam karunia-Nya, dan dalam berkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subuh pagi ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang mengenal jin dengan iman dan ilmu, supaya kita tidak salah memahami tentang jin, supaya kita tidak salah dalam menyikapi jin. Maka kemudian dua hal yang harus kita tingkatkan. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Iman itu diantaranya membenarkan Allah dan melaksanakan syariatnya. Yang kedua membenarkan Rasul dan mengikuti sunnahnya. Insya Allah kita tidak akan salah dalam memahami dan menyikapi jin. Ini bagian kedua, ya bagian kesatunya sudah kita jelaskan kemarin. Pertama adalah akidah jin. Jadi jin itu ada yang akidahnya itu tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Yang kedua ada yang syirik, menyekutukan Allah. Nah, kalau kemudian kita mengesahkan Allah dalam beribadah, kemudian beramal soleh, insya Allah kita akan bertemu dengan Allah. Karena ketika sholat, sekhusyuk apapun kita tidak melihat Allah. Tapi nanti dengan syarat iman dan amal soleh serta ibadah kepadanya dengan mentauhidkannya, insya Allah kita akan bertemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka siapa saja yang berharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh, kemudian tidak menyekutukan Allah dalam beribadah. Ternyata di alam jin, di dunia jin, Allah mengajarkan ilmu bahwa di antara mereka ada yang akidahnya tauhid. Yang kedua ada yang akidahnya syirik. Kalau yang akidahnya syirik sama dengan manusia. Semua ibadahnya, semua amal solehnya didelete, zong, tidak ada pahala kebaikan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sungguh jika kamu melakukan kesyirikan, pasti amal kamu sia-sia. Amal kamu tidak ada gunanya. Rugi, bukan mendapatkan surga, malah mendapatkan neraka. Wa annahu, firman Allah ketika menceritakan tentang jin, dan sesungguhnya dia, kata jin sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi. Ini akidah jin. Jaddu Rabbina, kemuliaan
keagungan Rabb kami. Jadi jin itu memuliakan, mengagungkan, meninggikan yang namanya Allah sebagai Rabb mereka. Mattakhadha sahibata walada. Ya. Apa kata jin? Ya. Allah itu ya, tidak menjadikan, ya, mengambil atau punya istri, ya. Walada, dan tidak punya anak, ya. Sama disebutkan dalam surat Al-Ikhlas kan, ya. Jadi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu akidah jin, ya, yang mentauhidkan Allah. Insyaallah mereka akan bertemu dengan Allah, akan melihat Allah, dilihat oleh Allah, ya, diajak bicara oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, ditutupi kesalahannya oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah. Jadi ada surga buat jin, ada juga neraka buat jin, ya. Kemudian ya, tanazzaha jalalullah, ya, wa ta'alat azmatuhu an kulli naqsin. Apa maknanya? Jadi jin itu mengakui Allah itu maha suci keagungannya. Allah itu maha suci kemuliaannya. Dan Allah itu maha tinggi keagungannya. Ya. An kulli naqsin, dari setiap kekurangan. Ya. Jadi Allah itu maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kalau punya istri berarti nggak sempurna. Kalau punya anak berarti Allah tidak sempurna. Kalau punya sekutu Allah tidak sempurna. Ada jin yang mengingkari, ya, keyakinan seperti itu. Kemudian fahasyahu, ya, fahasyahu subhanahu ayakuna lahu sahibatan aw walad, katanya, ya. Ayakuna lahu sahibatun aw walad. Maka mustahil bagi Allah yang maha suci, ya, dari apa? Dari memiliki istri ataupun anak, ya. Jadi kalau ada orang yang mengakui Allah punya istri, Allah punya anak, berarti sejatinya dia sedang mengotori, ya, sifat Allah, sedang mengotori kesucian Allah, ya, sedang merendahkan dan meremehkan kebesaran Allah. Kemudian mustagnin an khalqihi, ya. Allah itu, ya, tidak membutuhkan, ya, kepada seluruh makhluknya. Jadi Allah nyuruh ibadah kepada manusia itu, Allah tidak minta apa-apa kepada manusia. Tidak minta makanan, tidak minta jabatan, tidak minta uang dan sebagainya. Ya, wal kullu, ya, muftaqir ilaihi. Sedangkan selain Allah, ya, jin, manusia, malaikat, bahkan surga dan neraka itu seluruhnya, ya, di samping sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah, sangat membutuhkan Allah. Jadi kita ibadah itu karena butuh Allah. Semakin banyak kebutuhan kita kepada Allah, semakin besar kebutuhan kita kepada Allah, harusnya, ya, semakin semangat, semakin serius, semakin banyak, semakin khusyuk, ya, beribadah kepada Allah. Tidak malas-malasan, tidak asal-asalan, ya. Jadi di satu sisi kita butuh Allah, butuh bantuan Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah. Tapi di sisi lain kita ibadahnya tidak sesuai dengan kebutuhan kita kepada Allah, ya. Jadi beribadah kepada Allah seukuran kamu butuh kepadanya, ya. Jadi ibadah kita menggambarkan kebutuhan kita kepada Allah. Jadi kalau ibadah kita asal-asalan, malas-malasan, berarti sebenarnya kita tidak membutuhkan Allah, ya. Kemudian walakin atugyan a'ma uyunal muftarin. Tapi kesombongan, kemaksiatan, kesesatan itu telah membutakan mata orang-orang yang berdusta.
Ada cahaya Allah, cahaya iman, cahaya Islam, cahaya Al-Quran, cahaya ilmu, tapi tetap dalam kegelapan. Itu namanya zalim. Zalim. Ya. Allah ngutus Rasul, Allah nurunkan Al-Quran, tapi kemudian berpaling dari keduanya, mendustakannya. Fama'adu, ya, yumayizuna baina khaliq wa makhluk. Bahkan celakanya mereka tidak bisa membedakan mana Allah, mana yang bukan Allah, mana khaliq sang pencipta, mana makhluk yang diciptakan. Ya. Jadi kalau ada orang yang menyembah malaikat, menganggap malaikat itu khaliq, bukan makhluk. Ada orang yang menyembah jin, nah, berarti menganggap jin itu khaliq, pencipta, bukan makhluk. Ya, ada yang menyembah setan, menyembah iblis dan sebagainya. Nah, itu berarti dia sedang menjadikan setan dan iblis itu sebagai khaliq, bukan sebagai makhluk. Ya. Karena tanpa ilmu, tanpa iman, dia tidak mampu membedakan mana khaliq dan mana makhluk. Kemudian ashqa, as-sufaha'u, iblis. Oleh karena itu di antara sekian makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang paling celaka adalah iblis. Ya. Iblis itu makhluk yang paling celaka. Ya. Kenapa? Ya. Dikasih ilmu, ilmunya tidak diamalkan. Ya. Dikasih umur yang panjang, tapi bukan digunakan untuk taubat. Ya. Malah digunakan untuk maksiat, melakukan kesesatan dan menyesatkan ya, orang lain atau manusia. Makanya ashqa, orang yang paling celaka. Ada asyaki, orang yang celaka, ditempatkan di neraka. Ya. Itu kekal abadi seumur langit dan bumi. Ada yang paling celaka, jadi lebih dahsyat daripada itu. Namanya apa? Iblis. Ya. Iblis itu rajanya setan itu. Ya, rajanya setan. Dari bangsa jin yang fasik, ya, yang melanggar perintah Allah. Ya. Kemudian in arrada nafsahu bi kibriyaihi wa khuyalaihi. Ya, kenapa iblis itu oleh Allah dicatat sebagai ya, bangsa jin yang paling celaka? Karena ia telah menjerumuskan dirinya dengan kesombongan. Ya. Semua penghuni neraka itu badannya ditinggikan, dibesarkan, kulitnya ditebelkan. Nah, itu. Semakin besar ya badannya, semakin tebal kulitnya, semakin tinggi, berarti semakin besar dan tinggi dosanya. Tapi ada yang lebih daripada itu. Siapa? Orang sombong. Orang sombong itu di neraka dikecilkan. Ya. Jadi ketika orang lain itu fisiknya besar, malah dia dikecilkan. Ya. Orang yang sombong kepada Allah dari ibadah kepadanya, maka mereka akan ya, ditempatkan di dalam neraka jahanam dalam keadaan hina, dihinakan. Maksudnya dikecilkan dan direndahkan. Ya. Kemudian ditardi min rahmatillah wa manazil al-qurbi. Lebih daripada itu, iblis itu oleh Allah itu ditolak dari rahmatnya, makanya disebut ar-rajim. Ar-rajim itu adalah makhluk yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Ya. Ditolak untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya. Jadi terusir dari rahmat Allah, maksudnya terusir dari surga. Sama-sama dengan Adam dan istrinya diturunkan ke bumi dari tempat yang tinggi dan mulia ke tempat yang rendah dan hina. Kita tidak boleh itu tertipu dengan dunia, karena dunia itu adalah tempat yang rendah dan hina. Justru kita harus menjauhi dunia, kemudian berjalan ya, sampai kemudian naik ke langit ya, bertemu dengan Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Itulah tugas kita. Jadi perjalanan kita tuh jauh ya, bukan hanya sampai di dunia saja. Di alam kubur saja lama banget. Baru di alam mahsyar, di alam-alam yang lainnya, terakhirnya divonis sebagai orang yang bahagia di surga dan sebagai orang yang celaka di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian liyabu bil azab
al-abadi, dan akhirnya mendapatkan azab yang kekal. Kalau kita harusnya kembalinya kepada Allah ya, dalam rahmatnya dan ampunannya, ridho dan cintanya. Nah iblis malah sebaliknya ya, kembalinya itu ke neraka Allah ya, dalam murkanya itu, dalam marahnya gitu. Kita kan yakin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tuh punya Allah dan kita harus kembali kepada Allah ya. Allah memanggil kita setiap hari ya. Dibacakan oleh Imam Rawatib atau kita tadarus, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya. Kita kembali kepada Allah ya. Kembali kepada ridho Allah ya. Kembali menjadi hamba Allah dan kembali ke surga Allah. Itu tugas kita ya. Tugas kita ya. Punya jiwa yang tenang ya. Kemudian wa inna masira kulli mustakbir kamasirihi katanya. Jadi wa inna masira kulli mustakbirin kamasirihi, dan sesungguhnya nasib setiap orang yang sombong adalah seperti nasib iblis. Iblis itu dalam Al-Quran disebut aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk makhluk Allah yang kafir dari bangsa jin. Kenapa? Ya, karena dia aba, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Wastakbaro, dan merasa dirinya lebih baik dari yang namanya Adam. Sombong itu. Ya. Kemudian jin ada yang muslim ada, dan ada juga yang non muslim ada. Ya. Ya. Jadi di masjid muslim atau non muslim? Muslim. Di rumah kita ya tergantung kita ya. Kalau di rumah kita nggak pernah baca Quran ya, nggak pernah mengkaji kitab-kitab Islam, nggak pernah mendengar tausiah para ulama ya, tidak pernah ibadah, nggak ada jin muslim di rumah kita. Adanya jin non muslim ya gitu. Jadi bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa juga ateis, komunis, ada itu. Nggak tahu di rumah kita jinnya yang gimana itu ya. Tergantung kita ya. Sebab ketika Rasul mengatakan setiap orang itu oleh Allah disertakan qarinah ya, teman yang menyertai dia minal jin, dari bangsa jin. Tapi ketika para sahabat nanya apakah engkau juga ada qarinnya ya, kata Rasul ada, cuman qarin yang mengikuti aku, yang menemani aku sudah masuk Islam. Nah, ketika jin qarin itu masuk Islam, dia tidak pernah nyuruh lagi kepadaku kecuali nyuruh baik. Ya. Jadi kalau kita tadinya mau sholat berjamaah masjid nggak jadi itu, kan? Ya berangkat jangan. Itu bisa jadi pertama dari nafsu kita. Ya. Yang kedua dari jin qarin itu. Ya. Itu ada jin qarin itu ada dua, dari setan atau dari manusia yang non muslim, bisa itu ya. Jadi untuk mengetahui apa si qarin yang ada pada kita itu muslim atau non muslim ya. Nah, kita lebih cenderung untuk beribadah atau kemudian meninggalkan ibadah. Itu. Lebih cenderung untuk pergi ke masjid sholat berjamaah atau kemudian sering di rumah. Itu hati-hati loh. Bisa dari diri kita, bisa dari jin qarin ya, yang non muslim atau setan itu sendiri ya, yang terang-terang menyertakan kekufuran. Dia berusaha agar manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Faman aslama faulaika taharru rasyada ya. Jadi kata Allah, wa inna minna al muslimun ya. Jin berkata kami itu ada yang muslim, wa minna al qasitun, ada juga yang non muslim. Yang muslim itu menempuh jalan yang lurus, yaitu Islam. Sedangkan non muslim menyimpang dari Islam ya. Itu. Jadi ada yang mengikuti jalan Islam sebagai jalan yang lurus,
itu namanya al-muslimun. Ada juga yang menyimpang dari jalan yang lurus, namanya al-qasitun, ya, orang non muslim. Faman aslama faulaika taharrau rasyada. Siapa saja yang Islam mengikuti jalan yang lurus, maka mereka telah memilih jalan yang lurus yang tembus ke surga. Ya. Wa amal qasituna fakanu li jahannama hatoba. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, walaupun KTP-nya Islam, menyimpang dari Islam, ya, gaya hidupnya bukan Islam tapi jahiliyah, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Ya. Jadi neraka jahanam itu isinya dua. Ya. Isinya itu pertama bahan bakar untuk menyalakan api. Yang kedua, ya, yang dibakar. Ya. Coba. Mending jadi bahan bakar, mending jadi yang dibakar. Ya, ya, itu dipajuki kan, ada arang, ya, arang dibakar nyala, kemudian di atasnya ada sate. Coba mending jadi arang, mending jadi sate. Ya. Kalau yang jadi arang itu adalah orang yang menyimpang dari Islam, padahal dia orang Islam, tapi menyimpang dari Islam, jauh banget itu, dolim tadi kan. Sedangkan yang non muslim tadi, orang kafir, orang fasik, orang munafik, ya, orang musyrik, ya, itu yang dibakarnya. Ya. Jadi ada apa namanya itu wakud. Ya. Wakud itu adalah orang yang menyimpang dari Islam. Nah, plus ditambah batu. Batu itu sebagai apa? Alat untuk menyalakannya. Kenapa batu nggak kayu? Kenapa batu nggak logam? Karena logam kalau dibakar meleleh. Ya, demikian pula batu, kertas. Ya apa tadi? Kertas atau kemudian kayu habis itu dibakar. Sementara batu silakan bakar. Ya. Jadi nyalakan api 1 minggu, jangan padam-padam, masukkan batu, hancur nggak? Ya bakal hancur. Kalau kita masukkan apa namanya? Besi, logam, kayu, kertas, apalagi itu hancur itu, nggak usah nunggu 1 minggu itu, ya, hitungan menit mungkin ya. Kemudian wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ini orang Islam. Orang Islam itu tadi mengikuti jalan yang lurus, kemudian ya sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu terus, ya dia berada di jalan Islam. Nggak pernah keluar itu, ya. Karena Rasul pernah bikin garis, 1 garis di tengah-tengah itu garis lurus. Ini jalan Allah, ya. Ini Islam yang akan mengantarkan kamu ke surga. Tapi ini kiri kanannya dia bikin garis yang banyak. Ini jalan, ya, jalan setan yang tembusnya ke neraka. Ya. Tembusnya ke neraka. Tadi masuk ke neraka dijadikan kayu bakar. Ya. Sementara sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu atau istiqomah, ya, di jalan Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup, ya. Air yang datang dari langit dicurahkan, artinya hujan sebagai rahmat Allah, bukan sebagai azab dan laknat Allah, ya. Jadi hujan itu bisa menjadi rahmat, membuat orang gembira, subur, makmur dan sebagainya, tapi bisa menjadi azab dan laknat. Tergantung kita. Kalau kita tetap istiqomah di jalan Islam, menempuh jalan yang lurus, maka Allah turunkan hujan sebagai rahmat. Ya, rahmat itu fungsinya 2, bikin bahagia di dunia. Yang kedua, bikin masuk surga. Karena rahmat itu tiket masuk surga. Yang kedua, dikasih fadlullah. Ya, sisa lebih yang Allah belum berikan di dunia ini kepada manusia, nanti dikasihnya di akhirat dalam bentuk surga. Ya, maka surga itu disebut rahmat Allah, tapi dalam waktu yang sama al-fadlul azim, ya, sisa lebih, ya, atau karunia Allah yang sangat besar sekali. Ya. Jangankan di surga, di alam kubur saja tempat tinggal kita seluas mata memandang. Ada yang pernah mengukur
seluas mata memandang itu berapa hektar. Itu rumah kita dikubur, diluaskan itu kubur itu, diterangi kubur itu, ya. Bahkan diramaikan, ya, disenangkan tinggal di kubur, sehingga menunggu kiamat itu nggak lama. Kalau orang kafir, orang munafik, menunggu kiamat di alam kubur itu lama banget, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ya, intolaqa Rasulullah sallallahu fi nafarin min ashabihi ila suqi Ukaz, katanya. Jadi Rasul pernah pergi bersama para sahabat menuju pasar Ukaz. Ya, waqad hila baina syayatin, ya, wa baina khabaris sama, ya, wa ursilat alaihim asyuhub. Saat itu setan-setan telah terhalang dari berita langit dan dilampari dengan bintang-bintang. Jadi fungsi bintang itu pertama untuk menerangi bumi, ya, sebagai petunjuk jalan. Tapi dalam waktu yang sama setan itu bintang itu digunakan untuk pelempar setan. Ya, setan dilempar oleh bintang. Kalau setan dilempar oleh oleh bintang, itu kira-kira gedean setan atau gedean bintang? Ya, gedean setan atau gedean bintang? Setan bintang dijadikan alat untuk melempar setan ketika akan mencuri berita dari langit. Jadi sejak diutusnya Rasul, maka berita gaib dari langit itu terhalang dari setan. Setan tidak bisa mencuri berita gaib dari langit untuk disampaikan kepada dukun-dukun. Ya, jadi kalau dulu dukun-dukun itu luar biasa. Ya, karena dapat bocoran banyak tentang berita gaib. Tapi setelah Rasul diutus, maka jin itu nggak bisa mencuri berita gaib dari langit. Dan kalau ada yang berusaha untuk mencurinya, maka dikejar oleh yang namanya bintang. Nah, ini ilmu iman, ya. Coba, ya. Kalau tanpa iman susah ya memahaminya, ya. Ada setan dilempar oleh bintang. Sedangkan setan itu kan dari bangsa jin, punya kecepatan yang luar biasa. Tapi ternyata bintang lebih cepat itu. Bintang itu bergerak untuk mengejar setan yang berusaha untuk mencuri berita gaib. Ya. Kita lebih percaya ke sinetron, ya, tentang setan itu, ya, tentang jin itu, daripada kepada Al-Quran. Ya. Saya belum pernah nonton video, ya, di internet ada bintang ngejar-ngejar setan sampai setan itu terbakar dan mati gitu, ya. Jadi bintang itu panas, lebih panas daripada jin. Karena jin itu diciptakan dari nyala api yang sangat panas tanpa asap, tapi dengan lemparan bintang mati gitu, ya. Kemudian mereka bangsa jin itu berkata, hila bainana wa baina khabari sama wa ursilat, ya, alaina asyuhub, ya. Jadi mereka bikin tempat di langit, ya, untuk mencuri berita gaib, tapi kemudian sejak itu dia tidak bisa mencuri lagi, bahkan dihalangi, ya, untuk mendapatkannya, dan kemudian dikejar oleh yang namanya bintang-bintang. Ada yang pernah mencoba bintang, ya, menghitung berapa itu bintang, ya. Qalu, mereka berkata, mahala bainakum wa baina khabaris sama illa syai'un hadasat. Jadi kaumnya berkata, tidaklah yang menghalangi kalian kecuali telah terjadi sesuatu. Jadi tidak mungkin kalau tidak terjadi sesuatu, ada perubahan besar yang asalnya bisa mencuri berita dari langit, malah ini jadi nggak bisa. Ya. Jadi itu jawaban. Jadi ada dialog, ya, dialog sesama jin yang pulang dari langit, kemudian yang menunggu berita dari langit. Kita sudah tidak bisa lagi, ya, mendapatkan berita dari langit, berita gaib untuk disampaikan kepada para kahin, para arwah, ya, dukun, paranormal. Fanduru ma hadza allazi hala bainakum wa baina khabaris sama. Nah, sekarang pergilah di antara kalian, kemudian selidiki, ya, apa yang menyebabkan kita terhalang dari mendapatkan berita gaib
dan dikejar oleh setan untuk mencurinya. Ditugaskan itu, mungkin Raja Jin ya. Raja Jin nyuruh anak buahnya untuk mencari sebab ya dari peristiwa itu. Fansarafa ulaika alladzina tawajjahu nahwa Tihama. Maka pergilah sekelompok jin menuju arah Tihama. Ila Rasulullah SAW wa huwa binakhlah, untuk menemui Rasul yang berada di Nakhlah. Ya, itu nanti lihat peta ya. Ada Tihama, ada Nakhlah. Ya. Kemudian amidan ila suqi Ukaz, dalam keadaan menuju pasar Ukaz, karena tahu Rasul sedang menuju pasar Ukaz. Ya. Waktu itu ya, ketika jin ya melihat Rasul dan bertemu dengan Rasul, wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajri. Ya. Rasulullah waktu itu sedang, dan para sahabat sedang sholat berjamaah subuh ya. Bersama subuh. Ya. Kemudian membaca Al-Qur'an. Ya, falamma sami'ul Qur'an istama'u lahu, ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an ya, mereka menyimaknya. Jadi Al-Quran itu tidak cukup didengar, ya. Harus disimak. Ya. Coba di Babut Taqwa atau di tempat lain, kalau mau adzan atau mau pengajian kan suka muter murotal ya. Ya, itu jangankan yang lewat, ya. Mungkin membuatnya juga nggak menyimak ya. Ya, jadi bacaan-bacaan, ngobrol-ngobrol. Harusnya sami'u wastama'u, bukan hanya mendengar tapi menyimak. Ya, menyimak misalnya bacaannya, menyimak artinya dan maksud dan sebagainya. Ya, gitu. Tapi jarang. Ya, cuman diputar doang kan. Gitu. Jadi mereka berkata, inilah yang menghalangi kalian dari berita langit. Hadza wallahi, ini demi Allah, alladzi hala bainakum wa baina khabaris sama, ya, yang menghalangi antara kalian dan berita gaib dari langit, ya. Jadi hati-hati yang sekarang masih percaya sama dukun tuh. Hati-hati yang masih mendatangi dukun, itu dianggap kufur kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Masih banyak yang datang kepada dukun, ya, percaya kepada dukun, ya. Dulu banyak itu yang suka pasang togel ya, datang gitu, walaupun masuk dari hutan ke hutan, ya, dari gua ke gua, ya, untuk mencari bertemu dengan dukun, minta nomor jitu, ya. Tapi ternyata setiap yang datang kepadanya oleh dukun dikasih nomor yang berbeda, ya. Jadi ada 10 orang maka 10 nomor, itu nggak sama itu. Kenapa? Nggak tahu yang bakal keluar dari togel itu, ya. Dulu ada forecast ya, katanya ada kekuatan jin ketika diputar itu kan, bola-bola yang bernomor itu keluar, ya. Jadi sudah tidak pakai berita gaib lagi karena sudah terhalang, ya, bahkan dikejar oleh setan. Kemudian dia berkata setelah ya menyaksikan Rasul sholat berjamaah bersama sahabat dan mendengarkan Al-Quran yang dibacakan, dia mu'alaf itu, masuk Islam dia, beriman. Ya qaumana inna sami'na Qur'anan ajaba, wahai kaumku, sesungguhnya kami sudah mendengar bacaan yang menakjubkan. Yahdi ila rusydi fa amana bi, yang akan menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang benar, maka kami mengimaninya. Wala nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan mempersekutukan Rabb kami dengan sesuatu pun. Ya, ini ada jin yang seperti itu, ya. Jadi sampai sekarang ini ada jin yang ikut ngaji nih, ya. Yang hari Ahad, ya, hari Rabu, ya. Hari apa? Satu lagi hari Sabtu, ya. Yang paling banyak ibu-ibu tuh, ya. Ahad, Sabtu, apalagi tuh dia banyak itu. Belajar bahasa Arab, belajar tahsin, ya gitu. Bapak-bapak ada yang belajar bahasa Arab gitu. Ibu-ibu semangat banget tuh. Bahasa Arab sama tahsin, sama tahfidz. Gitu. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, al-jinu maujudun, jin itu ada. Ya. Jin itu enggak fiktif tapi real. Ya. Bittifaqi ahli sunnah wal jamaah, dengan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Jadi semua yang bermanhaj ahli sunnah wal jamaah, ya,
yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan asar sahabat, mereka sepakat bahwa jin itu ada. Jin itu ada. Ya. Walaupun gaib, tidak kelihatan, tidak kasat mata. Ya. Ini jin, ya, itu yang hadir sekarang, ya, banyakkan mana dengan kita? Ya. Jadi sap-sap yang kosong diisi, ya. Sap-sap yang kosong diisi. Bahkan kalau ada sap sholat kosong diisi, Allah akan bangunkan sebuah rumah di sorga. Jangan dibiarkan kosong, diisi itu. Tapi ada yang lebih banyak daripada jin yang hadir sekarang, yaitu malaikat. Malaikat, ya. Dia menaburkan rahmat, ya. Kemudian mencatatnya yang hadir. Mungkin mereka merekam untuk diputar, ya. Ini si A ngajinya gimana, si B ngajinya gimana. Ada yang diputar tuh lagi tidur, ada tuh ya. Ada. Ada itu ya. Hati-hati ya. Ini ada ya. Walaupun tidak ada CCTV, ada rekam jejaknya ya. Nah, tapi malaikat juga kemudian melaporkan kepada Allah ya. Jadi menyebutkan siapa saja yang hadir sekarang ya. Jadi rugi kalau kita tidak hadir di majelis ilmu, tidak dapat rahmat Allah, tidak dapat doa dari malaikat, dan kemudian nama ya tidak disebut namanya karena tidak ada ya. Kalau waktu sholat kan disaksikan oleh malaikat, tapi kalau waktu ngaji ya disebutkan nama kita itu ya. Hanya bagusnya setelah sholat ngaji. Ketika sholat disaksikan malaikat, doanya didoakan oleh malaikat, infaknya didoakan oleh malaikat, sementara kehadiran kita disebutkan itu ya, di hadapan ya, makhluknya yang dekat di sisi Allah dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian ya, jin adalah yang makhluk yang berakal. Jin itu punya akal. Kambing, sapi, gajah, apalagi kucing, tikus nggak punya akal. Ya. Jadi jin itu cerdas itu, ya, cerdas gitu. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, al-jinu uqala, jin adalah makhluk yang berakal. Zu iradah, ya, punya kehendak. Ya, ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, selamat dari neraka. Punya keinginan. Ingin makan, ingin berkeluarga, ya, ingin berumah tangga. Kemudian mukallafuna bil amri wa nahyi, dibebani dengan perintah dan larangan. Jadi semua perintah Allah, semua perintah Rasul, jin wajib melaksanakannya. Semua larangan Allah, semua larangan Rasul wajib meninggalkannya. Ya. Kalau kemudian melaksanakannya, yusabuna, mereka juga akan dapat pahala itu. Dan kalau kemudian tidak melaksanakannya, wa yu'aqabuna, mereka pun akan disiksa baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemudian jin termasuk makhluk gaib, ya. Tidak terlihat oleh manusia, tapi bisa melihat manusia. Bahkan berkabilah-kabilah sama dengan manusia, bergolong-golongan kan. Bisa ada bergolongan itu dari segi partai, ada kan, dari segi organisasi, kemudian dari segi kepentingan. Itu ada golongan-golongannya, ada kelompok-kelompoknya ya. Ada yang namanya qabilah, ya, qabilah. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah, kemudian dijadikan ya berbangsa-bangsa, ya, syu'uba, dan berkabilah-kabilah. Ada yang mengartikan itu bersuku-suku, ada sukunya ya. Ya. Bahkan ada jin Highlander, jin kelas kakap. Ya. Contohnya jin yang menawarkan kepada Nabi Sulaiman untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis, itu jin kelas kakap. Ya. Ada jin juga yang termasuk ya luar biasa dalam menggoda manusia. Ya. Nah, kalau jin yang yang kelas kakap, diantaranya adalah jin iblis. Ya. Nggak tahu kalau jin tomang itu, kan ada jalan tomang ya. Mungkin di sana banyak jin. Ya. Di Kampung Cerewet, Bekasi, itu ada satu lokasi sekitar mungkin 300-400 meter, nggak ada orang yang mau beli tanah itu.
nggak ada orang yang mau bangun di tanah itu. Sampai sekarang masih kosong, karena diakui sebagai kerajaan jin. Ada kerajaan jin di sana. Ya. Kalau yang mau, namanya Kampung Cerewet. Itu ada negara jin di sana katanya. Ada juga mengatakan di mana? Di segitiga Bermuda. Jadi berkabir dan menjadi wali orang kafir. Ada walinya ya. Ya, ada wali. Wali itu dekat. Ya, dekat itu qarib. Wali itu teman, ya, sodik. Ya. Wali juga adalah nasir, pelindung. Ya. Jadi ada orang yang didekati oleh jin. Ya. Ada orang yang ditemani oleh jin. Ada juga orang yang dibela, dibantu, dilindungi oleh jin. Tapi dalam Islam haram hukumnya minta bantuan atau perlindungan kepada jin. Ya. Ya. Kalau Nabi Sulaiman, karena bawahannya itu tentaranya, masyarakatnya itu diantaranya masyarakat jin, bahkan punya tentara dari bangsa jin. Ya. Jadi wali orang kafir, dekat, menemani, menolong, membela dan melindungi orang yang tidak beriman. Dan ini ya terakhir diingatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, suratnya ya, surat Al-A'raf ayat 27. Silakan dibuka ya. Jadi di sini dijelaskan, ya Bani Adam, wahai Bani Adam, manusia ya, layak tinannakum asyaiton kama akhraja abawaika minal jannah. Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali setan menipu kalian sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Kenapa disebut setan? Ya. Karena setan itu di sini maksudnya iblis dari bangsa jin ya. Yanzi anhuma ya, libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Ya, setan itu berhasil menanggalkan pakaian Adam dan istrinya. Ya, telanjang bulat itu. Sekarang banyak nggak orang yang telanjang bulat? Ada yang cuma pakai kutang doang ya, pakai jilbab tapi ke bawahnya, aduh luar biasa. Itu rusaknya luar biasa. Ya. Padahal yang nonton anak kita ya, yang nonton cucu kita. Ya. Gitu. Dan HP itu lebih canggih daripada TV. Kalau TV kan pakai remote ya. Remote kan, kalau dulu manual ya, ada switchnya ya. Tapi sekarang sudah pakai apa? Pakai tangan kan. Ya. Ya. Nanti kemarin banyak itu videonya, HP masa depan itu ya, keyboardnya paha. Keyboardnya paha. Ya. Sedangkan monitornya kacamata. Gitu. Bahkan nanti tidak usah pakai keyboard, tinggal bilang kan, cancel. Copy, paste, udah gampang banget nanti. Ya. Orang tua kewalahan tuh menghadapi anaknya, guru kewalahan menghadapi muridnya. Kadang-kadang anak dan murid lebih pintar urusan itu daripada guru dan orang tua. Kemudian, ya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia, setan dari bangsa jin itu dan golongannya, kabilah, melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ya. Nah, di sini ada yang menyaksikan ya. Nah, mungkin ada juga yang digoda. Ya. Inna ja'alna asyayatin awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, kami menjadikan setan-setan itu sebagai wali, pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Nauzubillah. Surat Al-A'raf ayat 27. Tapi jin menjadi lemah, ya. Tidak kuat, tidak berdaya menghadapi manusia atau di hadapan manusia ketika manusia itu berzikir. Ya. Makanya wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sudah sholat Jumat, cari nafkah, tapi jangan lupa itu berzikir kepada Allahnya itu tambah banyak. Ya. Di masjid zikirnya banyak, tapi ketika keluar masjid tambah banyak. Kenapa? Ada setan itu. Ada setan itu. Ya. Tapi kemudian ya
Jin menjadi lemah di hadapan manusia yang berzikir dan beriman, serta tidak bisa mencelakai manusia kecuali dengan izin Allah. Ya. Wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ya, ini penting ya. Kita dekat dengan Allah supaya kita dilindungi oleh Allah dari godaan setan atau jin jahat. Mereka tidak bisa mencelakakan seorang kecuali dengan izin Allah. Jadi setan itu tidak hanya bisa bikin sakit, tapi bisa bikin manusia itu celaka. Sakitnya sakit parah sampai matinya mengenaskan. Itu ada yang diganggu oleh setan, seperti Nabi Ayub alaihissalam. Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Ya. Jadi dengan kekuatan sihir, tukang sihir yang minta bantuan kepada setan dari bangsa jin, itu santetnya, guna-gunanya, peletnya, gendamnya tidak akan berfungsi ketika orang itu dekat dengan Allah, beribadah kepada Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Ya. Dan zikir yang dicontohkan oleh Rasul, ya, untuk apa? Untuk aman dan selamat dari gangguan jin. Ada yang tahu nggak apa zikirnya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu 3 kali. Baca itu ya. Itu ruqyah supaya kita terhindar dari gangguan jin ketika kita berada di luar rumah melakukan aktivitas. Jadi dengan nama Allah yang bersama namanya, tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan baik di bumi maupun di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dibacanya 3 kali ya. Ini hadis Abu Daud ya. Kemudian Tirmidzi dari sahabat Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya. Ya, silakan ada yang ditanyakan.